Tas-tas sudah dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Hari itu Sarah, Adi, Raka, Dila, dan Aji berencana untuk mendaki gunung. Kegiatan naik gunung ini memang sudah direncanakan sejak lama. Dan, dikarenakan hari itu adalah hari ulang tahun Aji, maka Sarah, Raka, Dila dan Adi juga secara sembunyi-sembunyi merencanakan untuk membuat kejutan tanpa sepengetahuan Aji. Sesampainya di tempat pendaftaran dan setelah semua selesai dicek perlengkapannya, akhirnya mereka siap untuk memulai pendakian gunung. Setengah jam perjalanan menuju pos 1 dilalui mereka tanpa hambatan. Waktu sudah menunjukkan pukul 4.30 sore kala itu. Mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak dan kembali berjalan ke pos 2. Karena mereka berjalan dengan tidak terlalu cepat, akhirnya mereka sampai di pos kedua sekitar jam 6 sore. Aji mengatakan kepada yang lain bahwa mereka masih punya waktu untuk lanjut ke puncak keesokan harinya dan membujuk yang lain untuk mendirikan tenda di pos 2. Akan tetapi ide dari Aji ditolak oleh yang lain. Memang karena mereka merencanakan kejutan untuk Aji di pos ketiga. Karena kalah suara, Aji akhirnya menuruti saran yang lain untuk melanjutkan perjalanan ke pos ketiga. Sesampainya di pos ketiga, hari sudah mulai larut malam. Mereka mulai mendirikan tenda, dan mulai mempersiapkan peralatan untuk memasak. Sepanjang malam mereka bercanda, mengobrol tentang kesibukan dan kenangan mereka masing-masing. Hari semakin larut. Di saat itulah Dila mengatakan bahwa saat perjalanan tadi sampai pos 3 dirinya melihat ada sesosok makhluk yang mengikutinya. Belum selesai bercerita Aji langsung memotong perkataan Dila dan agak sedikit memarahi Dila. Dila menangis saat itu. Sarah, Adi dan Raka yang melihat itu langsung menegur Aji dan meminta Aji untuk minta maaf kepada Dila. Sebenarnya cerita Dila adalah cerita bohongan yang sengaja mereka buat untuk mengerjai Aji. Di saat Dila menangis, mereka akan memarahi Aji dan Dila akan pergi meninggalkan rombongan sengaja agar Aji mengikutinya. Sejauh ini rencana yang mereka susun berjalan dengan baik. Dila akhirnya pergi dengan pura-pura menangis, dan Aji mengerjanya. Di saat itu pula yang lainnya menyiapkan kejutan dan hadiah ulang tahun untuk Aji. Semua rencana berjalan dengan baik sampai hal yang tak terduga terjadi. Aji datang ke tenda dengan muka gelisah, dia mengatakan bahwa Dila tidak ada. Mendengar itu yang lain menjadi panik. Sempat mereka pikir Aji bercanda, akan tetapi raut panik wajah Aji membuat mereka yakin bahwa yang Aji katakan itu benar. Mereka semua mulai mencari Dila. Aji, Raka dan Adi mulai meneriaki nama Dila tapi tidak ada jawaban satupun. Sarah hanya bisa menangis sambil berharap Dila kembali. Pada saat yang sama Aji melihat sosok yang mirip seperti Dila, Aji berteriak dan berlari ke arahnya. Adi dan Raka yang mendengar teriakan dari Aji mencoba berlari ke arahnya. Tapi gelapnya hutan di malam hari membuat jarak pandang mereka jadi agak terbatas. Di saat yang sama mereka melihat Dila di balik pohon besar sambil menangis kencang. Mereka mencoba menenangkan Dila dan bertanya di mana Aji, akan tetapi Dila hanya menangis dan akhirnya jatuh pingsan. Akhirnya mereka membawa Dila untuk kembali ke tenda mereka. Saat mereka sampai, Sarah langsung memeluk Dila dan menanyakan apa yang terjadi. Raka dan Adi hanya diam. Hari semakin gelap dan dingin. Akhirnya 1 jam berlalu setelah Dila ditemukan. Akan tetapi Aji belum juga kembali. Akhirnya saat itu juga Dila tersadar dari pingsannya. Dan dia kembali menangis sembari memeluk Sarah. Adi dan Raka yang kebingungan akhirnya bertanya kepada Dila apa yang terjadi. Dila berkata bahwa dia melihat Aji dibawa oleh makhluk besar masuk ke dalam hutan sembari melambaikan tangan ke Dila seolah memberi tanda bahwa semua baik-baik saja.